wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat pecinta Satrio Piningit sejati dimanapun berada. Pada tema cerita kali ini, saya akan mengangkat cerita pengalaman unik dan istimewa tentang Satrio Piningit sejati yang pernah terjadi pada saat Satrio Piningit sejati masih kecil atau balita, yang berjudul Teman Goibnya Satrio Piningit Sejati Saat Balita. Umumnya anak balita itu biasanya penakut, apalagi kalau di tempat sepi atau di tempat gelap sendirian. Tapi karena Satrio Piningit sejati atau Gusar Legend yang waktu itu masih kecil, dia sudah waskito dari kecil. Pertama, dia mendengar obrolan orang dewasa. Nah, karena dia merasa penasaran, dia ketantang ingin melakukan hal yang sama seperti orang dewasa. Kita simak video ini. Apakah berhasil Satrio Piningit sejati kecil atau Gusar Legend bertemu dengan teman goibnya itu? Baiklah, sebelum kita melanjutkan tema pembahasan kali ini, sudi agar kiranya sahabat Satrio Piningit sejati berkenan memberikan supportnya kepada channel saya ini agar lebih berkembang dan lebih bersemangat dalam menyajikan dan mengupas pembahasan cerita-cerita atau kisah-kisah nyata atau jangan atau amalan tentang Satrio Piningit sejati atau Gusar Legend. Pengalaman waktu kecil yang telah dialami di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan menekan tombol dan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita melanjutkan tema pembahasan kali ini, sudi agar kiranya sahabat Satrio Piningit sejati berkenan memberikan supportnya kepada channel saya ini agar lebih berkembang dan lebih bersemangat dalam menyajikan dan mengupas pembahasan cerita-cerita atau kisah-kisah nyata atau jangan atau amalan tentang Satrio Piningit sejati atau Gusar Legend. Pengalaman waktu kecil yang telah dialami di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan menekan tombol dan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Ini dimulai saat usia Satrio Piningit sejati atau Gusar Legend berusia 4 tahun yang masih balita. Rumah dia dekat kuburan samaan dan pasar. Satrio Piningit sejati kecil tidak sengaja mendengar obrolan orang dewasa atau orang tua yang sedang berbicara dalam bahasa Jawa, yang artinya, kamu tahu nggak caranya untuk menangkap tuyul? Itu gampang kok. Siapkan aja batu kelapa sama kepiting sawah sama rambut. Nanti kita keret, kamu tangkap. Baru kita masak. Akhirnya, waktu itu Satrio Piningit sejati kecil ingin mempraktekkan. Karena masih kecil, lalu dia mencari batok kelapa dan akhirnya ketemu. Nah, sekitar siang jam 1, dia ikut orang dewasa ke sawah Tembalangan jauh dia untuk mencari yuyuk atau kepiting sawah. Sesudah dapat, dia masukkan di kantong kresek. Sudah itu kira-kira mau maghrib, kurang lebih jam 5 ya. Sudah kepiting dimasukkan ke batok kelapa, terus dikasih rambut,
Terus dia tungguin, kok enggak nongol-nongol si tuyulnya itu. Nah, tapi enggak lama kemudian, kira-kira mau maghrib, ada anak kecil lari-lari, muter-muter rumah, enggak pakai baju. Anak kecil itu, ukurannya anak kecil itu lebih kecil dari Satrio Piningit sejati. Ternyata anak kecil itu tuyul. Nah, terus sama Satrio Piningit kecil dikejar muter-muter rumah, putar lagi, kejar lagi. Akhirnya karena mau maghrib, lihat anak kecil lari-lari, jadi dilihat sama Pak Le-nya, Satrio Piningit sejati. Pak Le-nya marah, ngapain anak kecil maghrib muter-muter rumah, bukannya masuk ke dalam rumah. Setelah itu ketangkaplah si tuyul itu. Terus tuyulnya bilang, ayo main ke rumahku. Emang rumah kamu di mana? Kata Satrio Piningit kecil. Di sono, nanti kamu dikenalin sama ibu aku. Tapi dalam obrolan ini mereka ngobrolnya memakai bahasa Jawa ya. Akhirnya Satrio Piningit sejati lupa bahwa itu tuyul. Terus aja dia ngobrol dan bermain dengan tuyul itu. Saking asiknya diajak bermain, diajak ngobrol, dan akhirnya tuyul itu dibawa ke rumah Satrio Piningit sejati dibawa ke rumahnya tuyul itu dan dikenalin dengan ibunya. Satrio Piningit sejati kecil tidak tahu bahwa dia di situ sudah 3 hari 3 malam. Selama di rumah tuyul itu, dia diperlakukan baik, dikasih makan nasi, tempe, tahu, sambal. Nah, akhirnya selama 3 hari 3 malam, Satrio Piningit sejati kecil dicari semua orang-orang kampung, mencarinya. Semua orang kebingungan kemana dia perginya. Akhirnya pada suatu hari ditemukanlah oleh Bapak Delang. Satrio Piningit kecil diketemukan di kuburan, dia lagi tidur. Terus dibawa pulang. Orang-orang kampung semuanya senang. Akhirnya Satrio Piningit sejati bisa ditemukan. Setelah ditemukan, akhirnya Satrio Piningit sejati lupa dengan teman kecilnya itu. Saat diketemukan, ternyata di mulutnya banyak tanah. Sepertinya waktu kejadian itu dia dikasih makan, bukan dikasih makan yang sebenarnya. Mungkin dia makan tanah. Berarti selama 3 hari 3 malam Satrio Piningit sejati dikasih makan tanah, tapi dia tidak menyadarinya. Terus Satrio Piningit sejati kecil dimandiin, dibersihin, dikasih makan, dan setelah sadar dia menanyakan, di mana temannya itu? Kemana? Kok nggak ada? Katanya. Lalu diterangin bahwa dia ditemukan di situ di kuburan sedang tidur sendirian. Ternyata kuburan itu adalah kuburan seorang perempuan yang lagi hamil dan dalam kandungannya tadi ada bayi ya kurang lebih 8 bulan. Nah, jadi seperti itulah kisah teman goibnya Satrio Piningit sejati. Akhirnya ketemu juga dengan tuyul itu, tapi dia menganggapnya bukan tuyul, menganggapnya seperti teman bermainnya waktu kecil. Demikianlah tema cerita kali ini tentang kisah nyata pengalaman goib Satrio Piningit sejati yang telah dimulai sejak usia dini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran dan menambah wawasan bagi kita semua untuk kedepannya.
Terima kasih bagi pecinta Satria Pendidikan Sejati yang telah mampir ke channel saya ini. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kekhilafan, itu datang dari kedhaifan atau kepakiran ilmu saya. Salam sejahtera.